Selamat pagi Bu, silakan duduk. Iya Bu. Makasih Bu. Saya Bidan Dina yang berjaga pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, jadi saya mau bekerja. Nah, tapi saya tetap ingin menyusui anak saya secara eksklusif. Oh iya, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Clarissa. Umur berapa Bu? 22 tahun Bu. Alamat? Mojosongo. Oh baik Bu. Saya akan memberikan penkes tentang ASI eksklusif. Baik Bu, saya izin cuci tangan dulu ya. Iya Bu. Menjaga privasi pasien. Baik Bu, saya akan memberikan penkes kesehatan tentang ASI eksklusif. Iya. Tujuannya agar ibu bisa menyusui anak ibu secara eksklusif. ASI eksklusif sendiri yaitu bayi yang hanya ASI eksklusif adalah bayi yang diberikan ASI saja tanpa ada tambahan makanan atau minuman kecuali obat, vitamin, dan mineral selama bayi berusia 6 bulan. Manfaat ASI itu ada banyak Bu. Yang pertama nutrisi sebagai nutrisi bayi, yang kedua daya tahan tubuh, yang ketiga ada meningkatkan kecerdasan bayi, yang keempat meningkatkan jalinan kasih sayang ibu antara ibu dan anak. Zat yang terkandung dalam ASI antara lain ada faktor Vibridus, yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi. Yang kedua ada lactoferrin, yaitu mengikat zat besi dalam ASI. Yang ketiga anti alergi. Yang keempat ada mengandung zat anti virus polio. Jenis-jenis ASI ada 3 Bu. Yang pertama kolostrum, yaitu dari hari pertama sampai hari ketiga. ASInya itu yang berwarna kuning-kuning itu ya Bu. Iya Bu. Yang kedua ada air susu masa peralihan, yaitu dari hari keempat sampai hari ke-10. Merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Yang ketiga ada air susu matur, merupakan dikresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan. Cara memperbanyak ASI ada beberapa cara Bu. Yang pertama, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit. Yang kedua, menyusui di tempat yang nyaman dan tidur cukup, dan ibu selalu meminum minuman yang bergizi. Saya akan memberikan penjelasan tentang cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Yang pertama, di udara terbuka ASI bisa bertahan sampai 6-8 jam. Di lemari es dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius, ASI bisa bertahan selama 24 jam. Sedangkan di lemari es pendingin atau beku kurang lebih 18 derajat Celcius bisa bertahan selama 6 bulan. Cara pemberian ASI perah sendiri tidak boleh dipanaskan ya Bu, cukup didiamkan di dalam ruangan. Bisa juga direndam di wadah yang sudah diisi air hangat. Dan cara pemberiannya cukup diberikan dengan sendok. Cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja, yang pertama, selama cuti hanya memberikan ASI saja. Yang kedua, sebelum masa cuti habis, pola minum bayi bisa diubah dengan memberi ASI perah. Yang ketiga, sebelum berangkat bekerja, ibu susui terlebih dahulu bayinya. Yang keempat, selama di kantor, peras ASI setiap 2-3 jam. Yang kelima, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Yang keenam, setelah dihangatkan berikan dengan sendok. Begitu Bu penkes dari saya. Iya Bu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak
Bu, saya sudah paham. Baik, saya akan evaluasi kembali ya Bu. Iya Bu. Apakah Ibu ingat yang saya katakan tadi cara penyimpanan ASI perah? Jadi penyimpanan ASI perah itu kalau di luar ruangan itu 4-6 jam ya Bu ya. Iya. Terus kalau di ruangan beku sekitar 40 derajat Celcius itu 24 jam. Iya. Kalau di ruangan beku kurang lebih derajatnya 18 derajat itu sekitar 6 bulan. Ya. Baik Bu, ada yang ditanyakan lagi? Tidak Ibu, terima kasih, saya sudah paham sekali Bu. Oh iya. Baik, kalau begitu saya izin untuk pulang dulu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.